Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penentuan entalpi reaksi. Penentuan entalpi reaksi dapat kita lakukan dengan bermacam-macam cara. Yang pertama yaitu kalorimetri, kemudian menggunakan data entalpi pembentukan standar, atau yang ketiga dengan menghitung kalori reaksi berdasarkan hukum Hess. Hari ini kita mulai dengan membahas yaitu metode kalorimetri. Kalorimetri yaitu suatu prinsip yang digunakan untuk menentukan kalori reaksi menggunakan kalorimeter. Jadi kalorimeter itu sendiri yaitu suatu alat yang dirancang atau digunakan dengan menggunakan sistem terisolasi, sehingga seluruh kalor yang dilepas dalam reaksi atau pada proses pembakaran atau proses reaksi apapun itu bisa dikatakan tidak terjadi pertukaran massa maupun pertukaran kalor dengan lingkungan, sehingga besarnya kalor yang diserap dan atau kalor yang dilepaskan itu bisa lebih akurat. Oke. Nah, untuk kalorimetri rumus yang kita gunakan yaitu Q sama dengan MC delta T. Mungkin di SMP rumus ini sudah familiar, yang kita sebut sebagai Q sama dengan macet. Apa itu Q? Itu adalah kalor atau jumlah kalor yang dilepas ataupun yang diserap. Kemudian M di sini adalah massa zat yang bereaksi. Kemudian C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis itu artinya untuk beda zat beda juga kalor jenisnya. Kalor jenis yaitu besarnya kalor yang diperlukan 1 gram zat untuk naik menjadi sebesar 1 derajat Celcius. Sementara di sini ada C huruf besar. C huruf besar di sini adalah kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Itu kapasitas kalor. Sedangkan delta T udah tahu pasti, delta T adalah perubahan suhu. Kalau mau diubah ke dalam Kelvin ataupun derajat Celcius itu tidak masalah, karena ketika dikurangi nilainya pun sama. Oke. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh langsung ke contoh soal saja ya. Soal di buku halaman 16. Oke. Boleh dibuka bukunya? Halaman 96 nomor 16. Halaman 96 nomor 16. Oke, satu soalnya yaitu ke dalam 50 ml larutan tembaga sulfat 0,4 molar ditambahkan serbuk zinc secara berlebih. Ternyata suhu larutan naik 20 derajat Celcius. Dengan menganggap bahwa kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Kelvin, dan kapasitas kalor wadah dapat diabaikan, tentukan entalpi reaksi. Di sini diketahui massa jenis larutan 1 kg per liter. Reaksinya Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4. Oke, di sini dari soal yang diketahui bahwa 50 ml CuSO4 0,4 molar ditambah Zn berlebih. Suhu naik 20 derajat Celcius. Sementara diketahui C sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Kelvin. Kemudian massa jenis 1 kg per liter atau sama dengan 1 gram per mililiter. Massa larutan itu sama dengan 50 mililiter dikali 1 gram per mililiter, sehingga ini dapat 50 gram. Jadi massa zat itu dianggap 50 gram. Masuk ke rumus tadi bahwa Q sama dengan macet MC delta T. Masukkan nilainya, M sama dengan 50
dikali 4,18 dikali 20 ditambah 273. Ini 273, ini adalah derajat Kelvin. Kita ubah ke Kelvin ya. Sama dengan 6123 61.237 Joule. Jadi kalornya adalah sebesar 61.237 Joule. Sementara di sini jumlah mol dari zat itu adalah molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya adalah 0,4 mol per liter dibagi volumenya 50 ml, atau sama dengan di sini per ya, sehingga didapatkan sebesar 20 milimol atau sama dengan 0,02 mol. Jadi berapa entalpi reaksinya? Itu yaitu min Q dibagi N. Min 61.237 Joule per mol sama dengan min 3061,85 kilojoule. Oke. Nanti kita bahas bagaimana menggunakan hukum Hess. Sedikit-sedikit ya.